kemarin kita udah coba bilangan ya. Bilangan yang paling penting tadi dititeni bagaimana dia itu menjadikan ada kaidah-kaidah yang harus kita pegang ya, itu aja untuk bilangan. Kemudian kita yang estune harus banyak belajar apa? Membaca, kemudian nulis gitu ya. Nah, adanya belajar baca dan nulis ini itu di buku Dr. Abdurrahim dan Ustadz siapa? Muhammad Thalib ya, seperti itu. Ustadz Muhammad Thalib itu adanya beliau. Kita harus banyak nulis, harus banyak membaca agar supaya terbiasa, itu aja. Kemudian untuk yang kemarin kita pindah ke ini aja dulu apa? Apa mau dituntasin Pak Thalib? Tapi yang kemarin lanjut aja, ini belum mudeng-mudeng. Yang bilangan itu. Oke, bilangan itu yang kemarin itu kita ada kan baru sampai 10 itu, yang 11 19 belum. Ya. Jadi itu 11 12 kan kemarin tertunda ya, Ya. Penjelasannya. Atau jadi mungkin karena saya mendahului. Oke. Jadi yang 11 12 itu ada kita perhatikan di sini ihda asyara tilmidan. Semuanya dia nasab ya. Sebetulnya kenapa ada nasab, kenapa ada rofa dan kemudian juga nggak muncul dan muncul juga apa khofat ya, seperti mudhof ilaih seperti gitu yang sebelumnya kan gitu. Pada saat untuk 11 12 perhatikan dia tetap ada mudzakkar dan muannas ya. Pada saat si isimnya itu mudzakkar, semuanya di rombongan puluhan dan satuannya juga mudzakkar, ngikutin. Kalau yang untuk muannas itu isinya muannas, berarti mudzakkar puluhan dan satuannya juga muannas. Jadi situ mudzakarnya nggak ada. Ya, seperti itu. Ini nampak bahwa kita bisa mengambil kesimpulan lihat isim. Pertama isimnya kita pegang ropa nasob. Itu isimnya nakiroh. Ya, isimnya nakiroh. Kemudian nasob. Nah, puluhan dengan ininya ikutin isim tadi, isim nakiroh tadi. Nah, kalau nakirohnya mudzakkar, dia mudzakkar. Kalau ini muannas, muannas. Itu jadi rumusan. Kaidahnya seperti itu. Makanya kemarin udah dicatat belum ya? Pak Papri belum ya? Saya mendahului kemarin. Ya, oke, dari yang paling penting Pak Wid juga yang kemarin belum sempurna, sempurnanya pertama yang ada tetap mudzakkar muannas tergantung dari isimnya. Isimnya muannas, bilangannya muannas. Ya. Isimnya muannas, dia harus muannas nakiroh dulu kan gitu. Nakiroh, kemudian gitu juga kalau muannas itunya semuanya di nakiroh ya, bentuk-bentuk nakiroh lah. Kalau bilangan banyak nakiroh ininya. Kemudian ini nganu ya, 11 12 ini muzakar. Kalau yang 13 kok sudah ya. Mu'anas muzakar, mu'anas muzakar. nah, ya selanjutnya kita kalau yang 11 12 sudah paham ya. Misalkan kita bilang ada apa-apa. Misalkan ada 12 ekor bakoroh.
Nah, 12 ekor Baqarah itu apa? Papri, Isnana kita bikin dulu. asrota Ulangi lagi. Is isnata apa? asrota bakorota Baqaratan. bakorotan ya. Ya, jadi gitu. Tapi kalau 13 Sekarang sudah lain lagi ya. oke, itu Salah 13. sata Nanti kalau misalkan Jamalun coba 11 Jamalun, Papri. ihda asaro jamalun jamalan. Jamalan. Oke. Coba 11 kitab Pak Widodo. Masih mood ya? Masih. Baru jalan, Pak? Pak Widodo di sini apa? Iya. Alhamdulillah. Ya. Oke, diborong Papri aja, Pak. 11 kitab tuh tadi. 11 kitab. Ida asoro kutuban. Nah, itu. Tadi udah benar. 11 kitab kan? Kutubun. Iya. Kenapa jadi kutuban? Ya? Kenapa kutuban? Lupa ya? Lupa membunyikannya. Kutubin. Hah? 11 kan nasab ya? Iya, itu Pak Pri. Ya, ida asaro kutuban. Salah. Kalau 13 Kitaban. kalau 13 salat Kan sata mufrad ininya, isimnya. ya. Kitaban. Oh iya. Oh iya, bukan jamak ya. Kenapa jamak? Oh iya. Ya itu yang sering rancu mana kadang-kadang. Nah, makanya itu yang harus harus ditulis sendiri formulanya kan. Jadi itu yang diingat formulanya. Seperti gitu Pak Pri. Iya. Kalau Pak Pri nggak inget-inget, ya kayak tadi belum rancu. Artinya untuk yang naat manut, untuk yang mudhof ilaih kan kita udah tahu tuh pakai jamak. Tapi sebaliknya kalau untuk yang 11 12 kan ada kekhususan. Pertama nakiro isimnya dan mufrad tambahin di situ supaya kita ingin oh mufrad kan gitu ya. Nakiro tapi mufrad ya. Nakiro dan mufrad. Sedangkan ininya nasab semuanya kan gitu aja Pak. Iya. Oke. Jadi jangan dilupain. Kalau kita lupa nggak ada yang mengunjam. Jadi artinya kalau di pesantren kuno nggak maju-maju tuh Pak, di situ aja Pak. Dia nggak akan ditambah. Kan tiap hari sehari 3 jam ini cuma seminggu berapa jam. Iya. Alhamdulillah. Cuma Papri kan udah baca yang lainnya. Cuma hunjamkan dulu sebelum kita dapat yang lainnya. Sebaiknya tuh dihunjamkan dulu yang pernah kita pelajari gitu. Setelah itu baru kita jangan sampai, karena kalau kita belum menghunjam dan belum mengulang-ulangi, nah ini yang bikin kita akhirnya kerepotan. Waalaikumsalam. Nah, Pak Widodo udah datang nih. Alhamdulillah. Monggo Bapak. Monggo. Dipakai. Jadi seperti itu. Coba lagi tadi kalau misalkan rumah 8 rumah Pak ini. Pak Pri, monggo.
8 itu sama nih ya. 8 sama lupa lagi deh. Samaniyah 8. Sama Samanun nih 8. ya. Samanun 8. Sama niatu rumah ya. Buyutin. Samaniyah tuh, Buyutin. samaniyah tuh apa tuh? Rumah Buyut. buyutin kan. Iya, di jamak ya. Jadi kita bisa bikin sendiri ininya ya. Apa maksudnya bukan bikin sendiri. Kita sempurnakan sendiri untuk kaidahnya. Gitu Pak Pri ya. Ya. Jadi ya itu kan Pak Pri udah bisa itu. Oh, sih harus jamak dengan itu. Tapi yang satunya berseberangan untuk bilangannya kan gitu. Pada saat isimnya mudzakkar dia masang untuk dipasangi muannas bilangannya kan gitu. Seperti itu, nggih. Yeah. Jadi, nah kemudian kalau misalkan 7 batu, kita kan mau ngebalang tuh. Sab'atu. 7 batu. Hajar itu jamaknya apa sih? Hajarin. Hajaran. Kalau jamak hajar apa? Belum tahu. Nah, tinggal dari jamaknya aja. Jamaknya Pak Pri udah. Hajar apa? Hajar. Buka HP dulu. Kalau hujuroh tuh kamar. Hajar. Coba hajar aswad. Batu. Cari aja Pak Pri. Di kamus. Ahjaru. Ahjari berarti ya. Nah. Gitu benar. Iya, buka HP kok ini soalnya. Ya enggak apa-apa. Memang gitu Pak. Pokoknya kita ini jangan kita itu juga prestasi. Belum tentu semua orang bisa buka HP. Pertama belum punya bukunya, ya kan? Belum punya kitabnya, belum punya HP-nya kan gitu. Tetap ada nilai. Insya Allah seperti itu. Jadi kita memang kalau bilangan ini berlatih-latihnya dengan membaca dan membaca gitu. Hijarotun, hijarah. Namanya hijaroti. Jadi harus apa? Harus ini ada ajari, ada. Kalau ini jamaknya ada 3. dia, Jamaknya kok ada 3. Ada ahjaru, ada hijaru, ada hijarota, hijarotu. nah itu makanya monggo dua-duanya semuanya gitu. Iya kan? Kalau di buku yang tadi tuh Pak Pri itu kan lebih komplit. Iya. Ya kan? Hijar. Jadi hijarun, ada hijarotan apa? Hajarun, ihjari, hijarun, kemudian hajarun. Hajarun ya tadi ya. Enggak pakai nun ya di sini. Ahjaru. Untuk jama berarti dia masuk ini. Hajarun berarti dia masuk yang goiro munsorif, berarti kalau nggak ada Pak Pri munculin itu tuh. Di sini enggak ada anunya, tanwinnya. Kalau yang hijarotun, nah itu juga pakai tamar buto. Nah, kalau itu ada, tamar buto hijarotun. Ya, tapi pada saat hajarun dia kan nggak pakai, dia pakai tanwin. Kalau yang namanya hijarun berarti nggak pakai run, hijaru seperti gitu. Hajaru apa hijaru Pak Pri? Yang ketiga. Jadi jamaknya
ahjaru, hijaru, hijarotun. Kalau di HP itu. Ada 3. Ahjaru, kemudian Ahjaru, hajaru, hijaru, dan hijarotun. hijaru. Ya, yang nggak pakai ininya. Ahjaru dan hijaru nggak pakai ya? Nggak pakai Enggak tanwin ya? pakai nun, enggak ada nunnya. Jadi ini cuma Bukan nun, tanwin hamzah, itu Bapak. kha, hamzah, kha, terus jim, tambah mat, alif, terus ro, wawu. Udah itu aja. Kok ada wawu sih gimana? Oh, ini wa, bukan wawu. Oh, berarti salah. Jadi ini wa. Jadi jamaknya ahjarun, ini berarti salah saya. Maaf. Wa-nya ini wa atof, bukan wa sambungannya ro. Iya. Jadi sebetulnya yang seperti itu pokoknya gini aja. Untuk itu juga yang monsorib dan ini juga kadang-kadang kita perlu mendalami juga ya, yang mana kalau nggak ketemu kadang-kadang pokoknya kalau dia situ udah ru kita pakai dia gonggoro monsorib gitu aja. Nah, Ininya. ini Pak nganu atof kok ini bukan apa sambungannya ro, bukan. Jadi, Artinya kan goro monsorib tanwin. Diingat yang gitu, kita tanwin dengan tidak ahjarun kan. ini. Ahjarun, hijarun, hijarotun. Hijarun, ahjarun, Iya. hijarotun. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin kita ya kembali lagi kita ulas Pak Widodo, monggo. Misalkan 5 masjid. 5 masjid. 5 buah masjid apa tuh? Ya, gitu aja. Masjidnya diganti dengan jamak. Masjidnya diganti dengan jamak. Bilangan dan isim. Ada asyarah dengan ihda. Asyarah. Jadi 5 itu apa? Khoms. Tapi masjid itu lagi perempuan. Khom 1 dong. Terus. Masajidah ya seperti itu. Sekarang kalau 11 masjid. Tapi sebentar. Kan dia mufrad. Isimnya mufrad dia. Hah? Kalau mufradnya kok pakai masa sih? Kan 11 sampai 12. Isimnya apa Pak Bri? Kenapa? Isimnya Kalau Pak? 11 masjid ya ihda asyara masjidi. Masa jidi. Enggak, mufrad ya. Masjidi bukan masjidi. Masjidi. Jadi masjidi. Nah, masjidah. Masjidan. Gitu loh. Ihda asyara masjidan. Terus isimnya nakirah mufrad kan gitu. Ya. Dia mufrad, isimnya nakirah mufrad. Kemudian habis mufrad nasab juga kan gitu. Tawabi dengan nasaranya ya. Mufrad yang nasab. Nakirah mufrad yang nasab. Kemudian bilangannya Ihda asyara masjidah. Bilangannya nasab, puluhan ini nasab.
puluhan dan satuan. Puluhan dan satuan tuh nasab. Kemudian sama dengan yang itu. Tawabi ya. Sama dengan isimnya. Dan sama mudzakkar dan muannas. Dan muannas dengan isimnya. Sama mudzakkar, muannas dan isimnya. Ingat, pertama nakirah mufrad dia. Jadi nggak usah dijamain. Kalau yang ke 39 kan jamak dia. Bilangan dengan isim gender berkebalikan. Kan gitu. Kelihatan apa Pak Pri? Iya ya. Nah ini yang bolak-balik jadi bingung. Kalau yang 1, 2 itu Kalau kita udah bolak-balik bingung jadi bingung beneran. Tapi enggak. Insya Allah. mudah ilahi, kalau ini man'ut. Yang harus diingat ihda dengan asyara. Kemudian kalau ada ihda pakai ya ihda asrota. Itu aja yang untuk 10-11 ya. Jadi kalau ihda asrota Yang muannas ya. Pendek, makanya dibacanya pendek juga. Bilangannya tuh nasab. Bilangannya nasab. Baik puluhan atau satuan. Kemudian mudzakkar dan muannasnya sama dengan isimnya. Rihal muannas dan mudzakkar sama dengan isimnya. Hal mudzakkar muannas rihal sama dengan isim. Ini juga kita kan pembilang penyebut itu masih belum familiar, jadi salamnya di ini. Pendek ya, bentar Mas. Salamnya pendek. Enggak. Enggak. Oh enggak. Enggak. Aman. Yang depan juga aman. Ini juga aman. Iya benar. Bisa benar. Ya Allah. Bisa merapat lebih pagi. Ya, kadang-kadang kita punya pagi, anak-anak sudah siap, berangkat. Suruh jam 7 sampai. Iya, kira-kira berarti ini kurang 10. Biasanya kalau 5 menit angkat. Tapi, ya. Kalau berlatih ini 11-12 Pak Bagio berlatih. Misalkan 11 anjing. Saya rumusnya Masih mabur. Masih gramyang. Pak Pri, jadi 11 rumusannya gimana Pak? Isimnya gimana Pak? Isimnya Isimnya nakirah apa ma'rifat? nasab, nakirah, mufrad. Nah iya, pokoknya dia isinya tuh nasab. Tapi pertama nakirah dulu disebutin ya, karena isim kalau nasab kan udah di nahu ya. Ya. Jadi kenapa? Jadi urutannya di nahu tuh begini, isim nakirah,
mufrad, baru nasab. Kenapa? Nasab itu kan adanya di nahu. Kalau isim nakiro itu kata ya. Awalnya kalau itu rofa, kalau dia tidak ada apa-apanya tuh selalu rofa. Nasab, nakiroh, mufrad berarti rofa. Tapi pada saat maksudnya isim nakiroh, mufrad, nasab, isim nakiroh, mufrad doangan berarti dia rofa. Tapi pada saat dibikin nasab berarti itu masuk pembahasan di nahu biasanya seperti itu. Ini dibulak balik jadi bingung. Kalau 3 sampai Nggak apa-apa. 10 Pokoknya gini. Itu Pak, 11 ke atas naat manut gitu ya. Iya, tapi 11-12 doangan naat manut tuh. 1-2 naat manut. Kalau yang seperti tadi dibilang ya naat manut juga kan seperti itu sama. Tapi dia kalau naat manut itu dengan nasob kan itu yang penting kudu ada nasobe. Nasob semuanya kan gitu. Artinya sama dengan isim, berarti isimnya mudzakkar muannas dan alamatnya tandanya tetap. Ya. Jadi contohnya di halaman berapa tadi Pak Widodo? Halaman 98 ya. Halaman 99. Jam segini udah pada ribut ya. Apa? Ikannya begitu biasa kelahi. Gurame itu kelahi. Oh, gurame. Kalau nggak diburu kasih makan. Gimana? Udah lama ini. Tapi makanya pertumbuhannya ini tambah oksigen atau kita tambahin makeup terus akhirnya. Enggak? Kalau enggak dia ini enggak namanya air apa udaranya air kurang harus tambah aerasi kan. Bisa memberikan apa tambahan oksigen. Kalau gitu diisi berapa itu? 5 aja. Oh, banyak. Nah ini Pak, nggak efektif, bisa saling serang, tarung dia. Kalau pabri itu lele, nggak tahu deh Pak. Iya pakai talas juga. Sudah berhenti bau. Oh udah berhenti. Bau. Terus kalau nggak bau itu aja Pak, apa namanya nila apa? Iya. Mujair ataupun itu gurame. Nggak usah banyak-banyak. Enak lele itu apa gampang lele lebih cepat panen, baunya itu yang enggak tahan. Oh iya sih, habisnya apa-apa saja sebetulnya mau dia lele ya. Iya, padahal itu cepat panen. Iya, lele. Iya, cuma kalau melihat begitu besarnya kita nggak apa agak. Jangan sampai kalau besar dia langsung keluar. Kalau yang sedang tuh udah maksimum 3 jari itu juga gedean udah. Harusnya 2,5 jari ya Pak Pri ya. Nah, iya, ya 1,10 kilo itu sudah besar. Nanti kita lihat lele itu apa ya. Di sana yang namanya ikan-ikan namanya samakun. Tapi dicoba Pak Pri cari yang lain. Lele itu kan di kita berjenis-jenis. Kalau di Arab ya nggak ada air dengan ikan itu, pokoknya ikan laut aja jadi samakun. Jadi gitu. Jadi Pak ini apa? Bahasa Arabnya enggak ada lele itu. Ya nggak ada Pak. Memang di sana orang nggak pernah ada air tawar untuk sungai ditebar lele gimana Bapak? Ini ya, tanya ini kalau buku kan kitabun. Ya. Kalau anjing kilabun
bun itu sudah jamak ya. Kilab, ya. Jadi Padahal kilab hampir mirip. kalau kalbun itu mufrad. Kalau kilab Kilabun jamak. itu jamak, tapi kalau kitabun itu mufrad. Ya. Padahal hampir sama kan. Berarti wajannya bisa pakai kitabun itu fi'alun itu ternyata bisa dipakai juga mufrad kan gitu. Iya. Kan segitu. Jadi bukan jamak aja. Nah, makanya ketentuan yang itunya memang nggak ada ininya Pak Pri. Bisa kadang-kadang seperti gitu. Udah pokoknya kita banyak baca aja sehingga kita banyak terbiasa dan itu kita dapatkan. Jadi wazan-wazan jamak taksir itu juga malah mempersulit ya. Sebetulnya nggak usah dibilang ininya, biasakan saja supaya Ya. pada saat Ya. seperti kilabun kita cari ini kaf lam dengan ba kan gitu ya. Ya. Ini tapi kita yakini dulu zon kita itu persangkaan kita ke jamak duluan gitu loh. Jamak duluan baru dicari mufradnya ya. Nah, gitu Pak Pri kalau untuk ininya. Kalau enggak kita pusing. Ya, Kalau dia ya. nyari belajar itu bukan dari yang ada nih kita dapat yang ada. Oh Kiki tapi nyari iki mufradnya apa kan itu. Iki ketoe kilabun kan gitu. Seperti tadi, oke. Itu aja sih saran saya. Iya, iya. Jadi kemudian coba Bapak bikinlah 5 yang 5 kata. Sekarang PR dengan udah belum yang 3 sampai 10, kemudian 1 2, kemudian 11 12 sudah terpahami belum gitu. Pak Bagio kan masih rancu nih. Kalau rancu makanya di ini Pak, kaidahnya di ini kan terus ditulis juga contohnya itu di. Oke, ininya terus maksud saya contohnya itu di apa ya? Baca di halaman 99. Iya. Yang sudah 98 kan 1, 2, 3, 10, 11, 12. Itu dia. Terus 13, 19. Nah, yang terakhir ya mudzakkar. Nah, hanya kadang-kadang tidak perhitungan katanya ya. Kalau kita bani kan berarti 2 ya. Ya, Assalamualaikum Pak Bambang. Sehat Pak Bambang? Alhamdulillah. Ya kita lama nggak jumpa nih. Ini Pak Bambang, ini belajar satuan, cuma yang awalnya itu baiknya gini Pak, berlatih dengan angka begitu Pak Bambang baca angka misalkan 4, ya di situ ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Jadi Bapak di halaman 74 yang Pak siapa namanya Pak Tolib ini beliau. Di situ kita baca aja yang laki-laki perempuan seperti wahidun, kemudian wahidatun, kemudian isnani, isnatani, terus saja seperti itu. Ya isnani, isnatani. Jadi kemudian salatun, terus itu Pak sampai kita melihat angka di jalan kita bunyikan tuh, misalkan ada angka HP bunyikannya satu-satu aja, tapi bunyikannya 2 antara mudzakkar dan muannasnya harus kita bunyikan. Misalkan ada 3, 5 berapa? 8 misalkan gitu ya. 3-nya kita bilang salasun. Kemudian habis salasun 3, 5 kalau semuanya laki-laki nih. Kemudian khamsun sama nun. Jadi kita semuanya laki-laki dulu. Habis gitu kita ganti sama perempuan. Salah satun, khamsatun, sama niatun. Kayak begitu Pak. Insya Allah Bapak lebih cepat itu di 74 Bapak bisa Ya. bisa lihat. Jadi
waktu ada angka-angka seperti itu, aktifkan, dilancarkan kita. Ada misalkan 185, itu kita bilang satu apa? Wahidun, habis wahidun 8-nya tamanun, kemudian 5-nya khomsun. Itu upayakan mudzakkar semuanya. Kemudian baca muannas, yang muannasnya wahidatun, kemudian khomsatun, samaniyatun, misalkan gitu 158. Jadi diupayakan itu, nanti Bapak otomatis sampai enak ngucapin itu, langsung sampai ngeresponnya cepet gitu. Jadi otomatis, jadi seperti apa ya, ya spontan. Begitu Bapak lihat spontan, Bapak langsung search spontan. Itu udah bisa Bapak berarti. Nah, kalau kita itu belum terhunjamkan, naik yang seperti 3, yang apa, belajar huruf, itu belajar huruf 3 sampai 10 agak repot. Pokoknya belajar bilangan tuh agak repot kalau itu belum dibiasakan. Mereka ngebiasakannya kan seperti itu. Tapi jangan ngikutin dia apa, Apri? Jangan ngikutin dulu di apa? Di YouTube, karena bikin bingung kita. Tapi kalau Wahid Durusul Lughah itu jelas itu. Durusul Lughah pelajaran jilid 1 pelajaran 19 dan 20. Itu kelihatannya jelas, misalnya inilah. Misalnya apa, Pak? Ini yang pertama ini misalnya. Nah, ada apa keterangannya, apa ke apa pengantarnya. Ini kalau disetel ini lebih jelas ini sebetulnya. Misalnya gini. Dan kata benda disebut al-murakkabul adadiyyu, ya. Nah, kemudian yang mansub an, ya, bukan inun tapi adalah an mansub, kemudian nakirah, ya, tanpa alif lam. Aturannya seperti itu. Kemudian ada nanti dipakai di percakapan adalah kam. Jadi kalau saya itu lihat di situ dulu lah, nanti kalau tidak tahu baru bertanya gitu. Oh, iya ya. Tetapi kalau YouTube yang lain kan digabung antara mudzakkar muannasnya yang kemarin itu, ingat kan? Kalau ini enggak, ini urut kok ini. Ini seperti siapa? Muhammad Thalib ini. Iya. Jadi itu yang bikin enak kita. Jadi pertama membuat kotak di memori kita udah harus seperti itu gitu loh. Cuma banyak itu. Jadi Durusul Lughah yang video 19 itu ada, pelajaran 19 itu ada 4 video. Kemudian pelajaran 20 juga 4 video. Jadi 8 video itu kalau sempat dibuka itu jelas kok itu. Oke. Jadi kalau misalnya Pak Bambang kepingin mengetahui bilangan-bilangan, ya itu buka aja YouTube Durusul Lughah jilid 1 pelajaran 19 dan pelajaran 20. Itu ada video 1, 2, 3, 4. Itu nanti kalau tidak tahu baru kita ketemu tanya. Cuma ya itu kadang-kadang saya masih bingung ini yang mana yang mudhofilai, mana yang itu mana yang harus muannas mudzakkar, ada kebalikan dan sebagainya. Nah itu yang kita harus sering mencoba belajar. Saya rasa gitu ya. Jadi silakan Pak Bambang itu kan sudah bisa tuh download. Sing tekan jenengan ana ta Mas? Durusul Lughah. Tahu nge-share ta? Oh iya, tapi kan nge-share cuma berapa. Kalau kita download sendiri kan daripada tiap buka setiap kali buka kan pakai kuota. Kalau download dulu, caranya download kan kemarin saya sudah di Tamjis itu. Bisa tanya itu. Nah, kenapa? Nah, jadi dibuka, download, pindah flash disk sudah. Nanti kalau kita tinggal buka flash disk, nggak usah pakai kuota lagi. Berangan. Kalau download sudah, pindah flash disk sudah bisa, Nah,
harapan kita oke, baik, terima kasih Pak Pri. Nokta. Pak Bambang, Ya. yang paling penting tadi bilangan itu segini, 0,46 juta lalu. Kemudian kemarin kan bapak-bapak ini berlatihnya dari 10, 9, 8, 7, 6 sampai 1 lagi gitu, naik turun sehingga memori kita ini dipaksa untuk bisa mengucapkan dengan betul dan akhirnya dipercepat. Awal-awal sih misal wahid isnin salasa arba'ah khamsah hitam, kemudian sabun, samanun, tisun, asarun. Pada saat asarun seperti itu mundur ya, asarun, tisun, kayak begitu Pak. Terus samanun, sabun, kemudian situn, sampai ke 1, terus naik seperti 0,46 juga. Sehingga pada saat kita memunculkan itu 1, 2, 3, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak dia disingkat bisa 0,46 orang udah ngerti. Kalau dari bahasa ini kan enggak. Kalau bahasa Arab itu kita harus full dari wahid isnin salasaro, ya seperti itu. Salasun, arbaun, khamsun, situn, itu yang lakinya kumpulkan dulu, yang mudzakarnya mudzakar. Nanti Bapak yang muannas. Kalau udah hafal mudzakar baru Bapak mudzakarnya dulu aja. Jadi jangan dicampurin dulu, nanti kita kebingungan. Nah, itu baru kita nanti ke bilangan. Bilangan Pak Pri, nah setelah Bapak yang itu kan seperti itu, baru Bapak buka tuh yang di pelajaran Durusul Lughah itu di pelajaran ke-19 dan 20. Itu sama kata Pak Pri kan gitu. Seperti itu. Pak Pri udah duluan, Pak Pri saran saya jangan terlalu boleh menginikan, tapi hunjamkan Pak, kaidahnya. Ntar khawatir banyak materi jadi Bapak malah nggak terhunjam gitu, itu aja. Tapi kalau dalam rangka untuk menghunjamkan nggak apa-apa. Jadi artinya kayak begini, oke. Tapi malah tambah pusing itu jangan Bapak, khawatir saya. Malah, kalau Bapak menjadi tambah pusing jangan banyak buka yang lainnya kan gitu. Ikutin ini dulu aja petunjuknya, seperti gitulah. Saya juga dulu udah pusing. Jadi karena nggak menghunjam, udah tahu tapi secara umum gitu. Jadi kelingan, kadang-kadang lupa, begitu diingetin, oh iya ya kan gitu, seperti itu. Persis Pak. Pak Amin datang nih. Dereng ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Pri seperti itu Pak Bambang. Jadi berlatih saja walaupun ini di halaman 74 ya Bapak ya. Ya, sudah. Ampun ya. Jadi Bapak kejar kawan-kawan ini seininya saja, santai saja. Penting hati kita happy gitu loh Pak. Kenapa happy-nya? Bapak belajar begini, enggak sia-sia, jangan bilang sia-sia, enggak. Karena kita belajar akhirat Pak. Berbeda dengan pelajaran dunia, bisa saja kalau enggak ada ini sih pasti manfaat ini. Ini udah pasti manfaatnya udah jelas. Jadi belajar akhirat itu termasuk jelas Al-Quran yang kita tuju kan gitu ya. Nah, jadi kan kadang-kadang maaf. Kalau mau download ini pelajaran 19 dan 20 video 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Durusul Lughah ya. Iya Pak Pri, alhamdulillah matur nuwun itu Pak Pri nyiapin asal disiapin judulnya. Iya. Kita pakai FD-nya, flash disk-nya, kemudian insya Allah dibantu. Nah, luar biasa. Kalau mau download sendiri, ini ada sudah. Ini judulnya ini aja dibuka di YouTube, ditulis ini pelajaran 19 video 1 Durusul Lughah. Nah, nanti keluar itu. Udah langsung ya udah langsung keluar. bisa Nah, nanti di download. Kalau ini saya sudah download ini. Kalau mau ngopi ya boleh aja kapan-kapan. Enak berapa giga tuh Pak Pri total? Oh, enggak banyak kok ini. Ini 4 video ini paling 1 giga. Total ada yang kan sampai pelajaran ke 20. Kalau sampai akhir ada berapa ya lupa saya. Nah, Iya ini kan yang banyak mengenai juga. angka-angka saja ini 8 video ini.
Karena kalau cuma PDF aja sedikit Pak Pri ya. Cuma kalau yang seperti ini kan banyak. Ya. Ya kan? Kalau PDF kan Kalau ada suaranya. Kalau ini kan ada suaranya. mulane agak Iya, panjang agak banyak memori karena ada suara itu. Nah ini Jadi- nanti tak share di WA. Jadi kalau mau Ya. buka judulnya ini. Ya. Iya, alhamdulillah, Ya. matur nuwun. Kemudian kembali lagi kita ke pelajaran. Ini sebenarnya kita harus dimatangkan yang 1, 2, 3 sampai 10. Sangat berharga buat kita mendapatkan jamaknya. Kan kalau nggak, kita sebetulnya kalau belum tahu banyak jamak, akhirnya nggak bisa nulis 3 sampai 10 kan. Misalkan yang seperti tadi, kalau baitun udah biasa ya udah kita tahu buyutun. Kalau misalkan babun apa tuh? Misalkan 7 pintu. Pak Bagio 7 pintu apa Pak? Isimnya kan babun kan? Sabun pitu. Oh, Iya. itu 7 pintu. sepun itu berarti mudzakkar ya. Pintunya berarti sab'atun. Nah, jadi sab'atun apa? Sab'atu. Abwabin. Jamakan abwab. Nah, yang gini kan udah di 3 sampai 10 dulu aja dah. Belum masih banyak apa kacau nih kelihatannya nih. Tapi tulis Bapak dulu gini. Sudah ditulis tapi itu tinggal. Boten, maksudnya 7 itu panjenengan tulis dulu di kertas tulisan itu kan baca terus tulis misalkan 7 iki apa? Misalkan bahasa 2 antara sabun dengan sabatun kan. Di memori kita nih nulisnya di memori aja. 7 misalkan 7 pintu. Nah, ini pintu ini kan babun. Tapi cari dulu zamannya misalkan babun. Kemudian ini abwabun. Jadi gitu. Abwabun. Nah, begini nih tulis di belakangnya abwabun dulu nih. Nah, misalkan kita udah tahu 7 nih. 7 ini pintu kan di sabun dengan sabatun, tulis yang sabatunnya karena ini abaun laki nih. Tulis deh sabatun. Sabatun abwa. Abwa apa Pak Pri? Bi. Abwa. Apa bin? Iya. Abwa bin. Inilah yang dibilang ininya jangan tun ya. Satu aja. Dia seperti makanya Pak Bri bilang kan itu kayak mudah-mudah ilahi ya. Jadi memang mudah-mudah ilahi. Ikine kalau mudhof kan yang huruf di depannya ya kata di depannya itu tidak tanwin ya. Tapi di sininya di sininya harusnya alif lam. Itu kemungkinannya seperti itu. Cuma ada juga yang seperti begini tanpa alif lam sama atu abwabin itu termasuk mudhof ilahi. Ini saya baru datang kamus jamak taksir belum tak buka tapi. Awalnya. Jadi ini dua-duanya nih walaupun ini ada di sini bin di nakiroh. Di sini tapinya ininya kayak begini. Ada penjelasannya. Nanti ada yang nakiroh juga. Tapi kita pertama awal hunjamkan yang bahwa itu tuh makrifat. Jadi naat manut dua-duanya jadi makrifat. Gitu. Seperti itu. Gimana Pak Pri? Enggak, tadi itu ada saya baru datang kamus tapi belum tak buka. Kamus apa? Kamus? Kamus jamak taksir. Oh enggak, alhamdulillah tuh. Tapi Udah belum luar tak biasa. buka, belum lihat isinya. Baru datang nih. Bagus lah Pak Pri. Memang gitu Pak Pri. Jadi kita sambil nanti mengajar sambil kita buka kan lebih ini. Cuma ada kaidah-kaidah begini, sambil belajar mufradnya itu harus
dihunjamkan. Kalau saya belajar membaca memang harus Pak Pri. Ya, ya. Kalau model kita kan reading, listening, ya lah. Kemudian kita memang pada saat itu bercakap, conversation. Jadi seperti itu udah bagiannya tuh, listening, kemudian speaking, dan satunya lagi apa? Writing. Writing. Seperti itu, nulis. Ini kan kita begitu baca, begitu speaking, terus writing. Habis writing, listening. Listening, apalagi putar-putar aja, udah pasti gitu. Teaching. Nah, kalau di bahasa Arab itu ada teaching, bener Pak. Jadi kenapa teaching? Kita jadi apa yang kita udah ambil manfaat. Manfaatnya ini kita bisa bagi-bagi. Insya Allah, model Pak Pri, beli sana beli sini kan, tetap aja Pak itu jangan dianggap kecil Pak kontribusinya. Itu untuk kemajuan apa? Kemajuan bersama. Bahkan sekarang insya Allah Pak Bambang informasi ada anak-anak muda yang sekarang peduli untuk membebaskan baca dan nulis Al-Quran. Jadi itu mereka membiayai sendiri itu. Ada namanya yayasan yang belum ini. Saya sih nggak usah dibilang ini kan yayasan, ya. Kecuali dananya ya kalau mau diformalkan pakai lembaga hukum. Tapi kalau enggak juga enggak masalah. Kalau kita untuk mencari dana, dia diformalkan dengan yayasan. Tapi kalau dia enggak mencari dana mandiri ya udah. Sebenarnya antara dua kita model begini-gini saja kan kita enggak pakai yayasan. Kita untuk menyantuni, bukan nyantuni, menghadiahi asatid kan gitu Pak Pri ya. Kan enggak pakai yayasan juga. Itu bisa. Yang paling penting ini anak-anak kita bagaimana dituntaskan untuk memahami, membaca, dan menulis. Kemudian bahasa Arabnya, kalau udah baca menulis bahasa Arabnya. Jadi jangan sampai kita dari ibtidaiyah tuh 6 tahun. Sanawiyah 3 tahun Pak. Kemudian aliyahnya 3 tahun. Tapi nggak ngerti apa-apa juga. Saya sedih kan. Kenapa? Karena mereka tuh ibtidaiyah aja bacanya ada umum, ada bahasa Arab. Jadi pusing dia tuh. Kan gitu. Akhirnya nggak ada yang nempel Pak. Overload. Dan ini harus kita mendingan seperti dulu zaman-zaman kami kecil itu gini. Belajarnya yang umum itu siang ataupun pagi, yang sore itu kita belajar diniyah, madrasah. Madrasahnya sama kelas 1, kelas 2, jadi model ibtidaiyah, tapi khusus pelajaran bahasa banyak dapat. Nah, saya baru kelas 1 dulu, tapi udah dilatih bagaimana begitu datang aja nulis Al-Quran, Fatihah, Alhamdulillah, coba Alhamdulillah, cuma Alhamdulillah aja. Bingung saya kan, wah contoh aja udah di Quran. Alhamdulillah saya persis Pak. Jadi saya kelingan sampai sekarang itu kelas 1. Begitu yang kelas 6, Mbak Yu saya udah sampai kelas 6 ya akhirnya mulang. Jadi udah malah bahasa Arabnya udah langsung percakapan. Di sana tidak boleh dia bicara pakai bahasa Indonesia. Syaratnya Tahun dia berapa harus itu? pakai. Tahun Itu berapa tahun 60, 55 sampai 60. Saya belajar nulis itu 94 ya. Itu 94. yang tapi Pak yang namanya kita terus diarahkan di umum ya kan. Akhirnya Pak ya tadi kalau lagi mood kita buka, kalau lagi enggak akhirnya enggak ngerti apa-apa ya Allah. Makanya terakhirnya saya bersyukur begitu pensiun kayak begini, ya udahlah cari kesibukan, bukan yang akhirat kita kan belum tahu nasib kita kan gitu. Di dunia kita udah senang dan udah pernah dapat senang, tapi di akhirat kita belum tahu. Bismillah aja udah kan seperti itu. Dan yakin Pak kalau kita semangat seperti ini Pak Bambang jangan berhenti, tapi Pak Bambang kan nyari yang bagaimana yang saya perlukan duluan itu bagus Pak. Jadi pakai skala prioritas. Kemudian ini dan sekali-kali apa-apa jangan sungkan-sungkan lah tanya ke saya, nanti ke siapa Pak Pri yang punya banyak apa perpustakaan. Referensinya aja jadi perpustakaan kita itu Pak, jangan lupa. Alhamdulillah Pak Pri, bukan hanya yang sesama siswa, saya aja yang mandu masih perlu tuh kan seperti itu. Karena lebih mudah sekarang itu Pak. Itu yang saya lihat.
Alhamdulillah, tapi makanya ini Bapak gini. Ini kan terbatas. Pak Pri ini jam 7.15 lah udah persiapan. Paling nggak Silakan 7. terus saja kalau saya kan Nah, ini kan masih terus Pak di sini. ya silakan terus saja. Jadi masih memberikan kesempatan. Cuma memang kita kembali lagi ke Palem, panjenengan kan kalau nggak ada Pak Amin agak kesulitan. Jadi karena belum bisa sendiri ya, kemana-mana nggak bisa sendiri lagi. Ini akhir-akhir ini agak banyak tugas saya masih. Oke. Pokoknya monggo mawon Pak Pri, matur nuwun ini nanti kita akhiri juga setelah selesai nggih. Jadi kita biasanya di jam 8 kurang juga saya 7.30 atau 7.45 karena biasanya ada sinau datang rombongan ketiga. Jadi ada yang sinau datang ke rumah ke Pak Pri. Pak Widodo udah ngerti itu dengan Pak